Orang yang tidak mengenal dirinya sendiri akan sibuk menjalani hidup sesuai keinginan orang lain. Sahabat sentuhan hati nurani, bukankah banyak di antara kita pernah menjalani hidup terlalu sering berkata, "Iya," padahal hati ingin berkata, "Tidak." Terlalu sering menuruti orang lain demi menjaga hubungan, sampai perlahan kita sendiri lupa apa yang sebenarnya kita inginkan. Ada kebiasaan yang diam-diam menguras tenaga kita tanpa disadari. Kita takut mengecewakan orang lain, tetapi tidak sadar bahwa kita sedang mengecewakan diri sendiri. Kita berusaha menjaga perasaan semua orang, tetapi hati kita sendiri dibiarkan terluka berulang kali. Kita ingin dianggap baik, ingin diterima, ingin dihargai, dan semua itu adalah keinginan yang sangat manusiawi. Masalahnya muncul ketika kebutuhan untuk diterima menjadi lebih besar daripada keberanian untuk jujur kepada diri sendiri. Coba perhatikan kehidupan di sekitar kita. Ada orang yang hampir tidak pernah menolak ketika dimintai bantuan. Ketika ada yang meminjam uang, ia mengusahakan. Ketika ada yang meminta waktunya, ia mengorbankan jadwalnya. Ketika ada yang membutuhkan tenaganya, ia selalu hadir. Tetapi saat suatu hari ia berada dalam kesulitan, orang-orang yang dulu datang silih berganti justru sulit ditemukan. Ada pula orang yang terus berkorban demi keluarganya, demi pasangannya, demi teman-temannya. Ia berpikir semakin banyak memberi, semakin besar pula penghargaan yang akan diterimanya. Namun kenyataan tidak selalu berjalan seperti itu. Ada kalanya pengorbanan yang terus diberikan tanpa batas justru dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Yang dulu diucapkan terima kasih, lama-lama berubah menjadi tuntutan. Yang dulu dianggap bantuan, perlahan dianggap kewajiban. Saya sering merasa keadaan seperti ini cukup ironis. Orang yang paling sering dimanfaatkan biasanya bukan orang yang kasar, bukan pula orang yang suka merugikan orang lain, justru orang yang berhati lembut, mudah iba, suka menolong, dan tidak tega melihat orang lain kesulitan. Kebaikan adalah sifat yang sangat indah, tetapi ketika kebaikan tidak ditemani kesadaran, ia bisa berubah menjadi jalan yang memudahkan orang lain memanfaatkan ketulusan kita. Perhatikan baik-baik, orang yang manipulatif jarang datang dengan wajah yang menyeramkan. Mereka sering datang membawa cerita yang menyentuh, kata-kata yang membuat kita merasa bersalah, atau sikap yang membuat kita tidak enak hati. Mereka tahu bahwa sebagian orang lebih takut dianggap jahat daripada takut menyakiti dirinya sendiri. Dan selama rasa takut itu masih mengendalikan kita, selama itu pula pintu manipulasi tetap terbuka. Namun ada kabar baiknya. Menjadi orang baik bukan berarti harus menjadi orang yang mudah dimanfaatkan. Menjadi penyayang bukan berarti harus mengorbankan dirimu tanpa batas. Dan menjadi rendah hati bukan berarti membiarkan siapapun mengendalikan hidupmu. Ada cara untuk tetap memiliki hati yang lembut tanpa kehilangan harga diri. Ada cara untuk tetap menolong tanpa harus menjadi korban. Hari ini kita tidak akan belajar bagaimana membalas orang yang manipulatif. Kita juga tidak akan belajar bagaimana memenangkan perdebatan. Kita akan belajar mengenali 3 pola kesadaran yang membuat seseorang jauh lebih sulit dimanipulasi. Karena perlindungan terbaik bukan berasal dari suara yang keras, melainkan dari hati yang jernih. Dan orang yang hatinya jernih biasanya tidak mudah dikendalikan oleh tekanan dari luar. Kalau pembahasan seperti ini memang sedang kamu butuhkan, temani saya sampai selesai. Simpan video ini sebagai pengingat, karena mungkin suatu hari nanti kamu akan kembali menghadapi situasi yang menguji keberanianmu untuk menjaga dirimu sendiri. Dan kalau kamu ingin terus belajar memahami mekanisme kehidupan dengan cara yang tenang dan membumi, jangan lupa bergabung bersama keluarga besar Sentuhan Hati Nurani. Mari kita mulai dari pola kesadaran yang pertama. Manipulasi berhasil ketika kamu lebih sibuk mendengarkan tekanan dari luar daripada suara hati dari dalam. Sahabat, berapa banyak keputusan yang kita ambil hanya karena takut dianggap buruk oleh orang lain? Berapa kali kita mengorbankan kenyamanan diri sendiri demi menjaga penilaian orang? Dan berapa kali kita mengabaikan suara hati yang sebenarnya sudah mengingatkan bahwa sesuatu terasa tidak benar? Semakin sering itu terjadi, semakin mudah pula orang lain mengarahkan langkah hidup kita.
Mengapa seseorang mudah dipengaruhi? Seringkali bukan karena ia kurang cerdas, bukan pula karena ia lemah. Penyebabnya justru lebih halus. Ia belum benar-benar mengenal dirinya sendiri. Ia belum yakin dengan nilai yang dipegangnya. Akibatnya, setiap kali mendengar pendapat orang lain, keyakinannya ikut bergeser. Hari ini mengikuti yang satu, besok mengikuti yang lain. Hidupnya seperti perahu yang terus bergerak mengikuti arah angin. Orang yang mengenal dirinya memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu kompas batin. Kompas ini membuatnya mampu membedakan mana nasihat yang membangun dan mana tekanan yang hanya ingin mengendalikan. Ia tetap mau mendengarkan orang lain, tetapi tidak menyerahkan keputusan hidupnya begitu saja. Ia menghargai pendapat, tetapi tidak kehilangan arah hanya karena suara orang lebih keras daripada suara hatinya. Pola ini sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada anak yang memilih jurusan bukan karena cita-citanya, melainkan karena tekanan keluarga. Ada pasangan yang terus bertahan dalam hubungan yang menyakitkan hanya karena takut menjadi bahan pembicaraan. Ada karyawan yang terus menerima perlakuan tidak adil karena merasa tidak pantas mencari tempat yang lebih baik. Bahkan ada orang yang terus meminjamkan uang meskipun berkali-kali tidak kembali hanya karena takut disebut pelit. Kalau kita melihatnya dari sisi spiritual, mengenal diri sendiri adalah bentuk kejujuran yang sangat penting. Tuhan memberi kita hati nurani bukan sekadar untuk merasakan benar dan salah, tetapi juga sebagai penunjuk arah ketika kehidupan menjadi rumit. Semakin kita jujur kepada hati nurani, semakin tenang langkah kita. Dan semakin tenang langkah kita, semakin sulit orang lain menggiring kita menuju keputusan yang bertentangan dengan nilai yang kita yakini. Namun mengenal diri sendiri saja ternyata belum cukup. Ada banyak orang yang sudah tahu apa yang benar, tetapi tetap kesulitan mempertahankannya. Mengapa? Karena masih ada satu hal yang belum mereka bangun. Mereka belum memiliki batas yang sehat dalam hidupnya. Pola kesadaran kedua, batas yang tidak pernah kamu pasang akan dianggap sebagai pintu yang selalu terbuka. Sahabatku, coba bayangkan sebuah rumah yang tidak memiliki pagar, tidak memiliki pintu, bahkan tidak pernah dikunci. Mungkin ada banyak orang baik yang datang dengan sopan. Namun orang yang berniat buruk juga akan merasa bebas keluar masuk. Kehidupan kita pun tidak jauh berbeda. Ketika kita tidak memiliki batas yang jelas, orang lain seringkali menganggap semua yang kita miliki selalu bisa mereka minta. Banyak orang mengira berkata tidak adalah bentuk keegoisan, padahal seringkali berkata tidak adalah cara menjaga sesuatu yang Tuhan titipkan kepada kita. Menjaga waktu, menjaga tenaga, menjaga pikiran, menjaga kesehatan, bahkan menjaga kemampuan agar tetap bisa membantu dengan cara yang benar. Menolong orang lain adalah kebaikan, tetapi membiarkan diri sendiri habis tanpa arah bukanlah kebijaksanaan. Salah satu kebiasaan yang paling sering dimanfaatkan adalah rasa tidak enakan. Kita takut hubungan menjadi renggang, takut dianggap berubah, takut disebut sombong, takut mengecewakan orang lain. Akhirnya kita berkata, iya, untuk sesuatu yang sebenarnya tidak sanggup kita lakukan. Yang lelah adalah diri sendiri, yang menanggung akibatnya juga diri sendiri. Orang yang manipulatif sangat peka terhadap keadaan seperti ini. Mereka tidak selalu memilih orang yang lemah. Mereka memilih orang yang sulit berkata tidak. Mereka tahu bahwa sedikit rasa bersalah saja sudah cukup membuat orang itu luluh. Hari ini meminjam uang, besok meminta waktu, lusa meminta bantuan lagi. Bukan karena benar-benar membutuhkan, tetapi karena mereka tahu pintunya selalu terbuka. Coba perhatikan bagaimana hal ini sering terjadi di lingkungan keluarga, pertemanan, bahkan pekerjaan. Ada rekan kerja yang terus menitipkan tugasnya kepada orang yang sama. Ada saudara yang berkali-kali meminjam uang tanpa pernah belajar bertanggung jawab. Ada teman yang hanya datang ketika membutuhkan sesuatu. Semuanya berawal dari satu hal yang sama, yaitu batas yang tidak pernah dijelaskan dengan tegas. Kalau kita belajar dari alam, kebun yang subur selalu memiliki pagar. Bukan karena membenci orang yang lewat, tetapi karena pemiliknya ingin menjaga apa yang telah ditanamnya.
begitu pula kehidupan kita. Memiliki batas bukan berarti menutup hati. Justru dengan batas yang sehat, kita bisa tetap menjadi pribadi yang baik tanpa kehilangan kedamaian. Kita bisa tetap menolong tanpa harus terus-menerus terluka. Namun pagar saja belum cukup kuat, karena ada orang yang tetap mampu melewati pagar bukan dengan kekuatan, melainkan dengan memainkan emosi kita. Dan disitulah pola kesadaran yang ketiga akan menjadi kunci paling penting. Pola kesadaran ketiga, orang yang tenang sulit dikendalikan karena ia tidak bereaksi secepat yang diharapkan. Kalimat ini mungkin menjadi pola kesadaran yang paling menentukan dari semuanya. Coba perhatikan, mengapa orang yang manipulatif seringkali berhasil mengendalikan orang lain? Apakah karena mereka lebih kuat? Itu belum tentu. Apakah karena mereka lebih pintar? Tidak selalu begitu juga. Yang sering terjadi justru karena mereka berhasil mengendalikan emosi korbannya. Begitu emosi mengambil alih, keputusan yang seharusnya lahir dari kejernihan hati dan pikiran berubah menjadi reaksi yang tergesa-gesa. Orang yang manipulatif sangat memahami satu hal. Mereka tidak selalu menyerang logika. Mereka lebih sering memancing perasaan. Ada yang membuat kita merasa bersalah, seolah-olah kita adalah penyebab semua masalah. Ada yang memancing kemarahan agar kita kehilangan kendali. Ada yang menebarkan ketakutan supaya kita mengikuti keinginannya. Bahkan ada yang memainkan rasa kasihan agar kita terus memberi tanpa pernah berani berhenti. Mereka seperti sedang mencari tombol yang paling mudah ditekan di dalam diri kita. Coba renungkan sejenak. Bukankah hampir semua penyesalan dalam hidup lahir ketika kita bereaksi terlalu cepat, mengirim pesan saat sedang marah, mengiyakan permintaan ketika sedang tidak enak hati, meminjamkan uang karena tidak tega, padahal hati kecil sudah memberi isyarat, atau mengambil keputusan penting ketika pikiran sedang kacau? Semua itu bukan karena kita bodoh, semua itu karena emosi sedang duduk di kursi pengemudi. Disinilah ketenangan menjadi benteng yang sangat kuat. Ketika seseorang berusaha memancing emosimu, tetapi kamu memilih berhenti sejenak sebelum menjawab, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Kendali tidak lagi berada di tangan mereka. Kendali tetap berada di tanganmu. Orang yang ingin mengendalikan biasanya berharap kamu bereaksi saat itu juga. Tetapi ketika kamu memilih tenang, permainan itu kehilangan kekuatannya. Saya sering mengatakan bahwa jeda adalah hadiah yang sangat mahal. Hanya beberapa detik untuk menarik napas, tetapi beberapa detik itu mampu menyelamatkan hubungan, menyelamatkan keputusan, bahkan menyelamatkan masa depan. Orang yang mampu memberi jeda sebelum bereaksi biasanya lebih mampu melihat sesuatu yang sebelumnya tertutup oleh emosi. Ia tidak lagi hanya mendengar kata-kata, tetapi mulai melihat maksud di balik kata-kata itu. Inilah sebabnya mengapa di channel Sentuhan Hati Nurani, kita selalu mengingat 4 langkah sederhana yang tampak biasa, tetapi sesungguhnya sangat dalam maknanya, yaitu diam. Diam di sini bukan berarti kalah. Diam di sini bukan berarti takut. Diam di sini adalah berhenti memberi makan emosi yang sedang dipancing. Ketika keadaan mulai memanas, jangan buru-buru menjawab, jangan terburu-buru membela diri, jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Berilah ruang agar pikiran kembali jernih. Setelah itu, dinginkan kepala. Kepala yang panas sulit membedakan mana fakta dan mana permainan emosi. Saat rasa bersalah menguasai, kita mudah mengorbankan diri. Saat kemarahan menguasai, kita mudah melukai orang lain. Saat ketakutan menguasai, kita mudah menyerahkan kendali hidup kepada siapa saja yang menawarkan rasa aman. Karena itu, sebelum mengambil langkah, tenangkan dulu isi kepalamu. Kemudian, susun rencana. Tanyakan kepada dirimu sendiri, apa keputusan yang paling bijaksana? Bukan keputusan yang paling cepat, bukan keputusan yang membuat semua orang senang, tetapi keputusan yang tetap selaras dengan nilai, batas, dan tanggung jawab yang kamu miliki. Orang yang hidup dengan rencana jauh lebih sulit diarahkan oleh tekanan sesaat, dan akhirnya jalankan rencana. Disinilah keberanian diuji. Kadang kamu harus berkata, maaf, kali ini saya tidak bisa. Kadang kamu harus menolak permintaan yang sebenarnya tidak sehat.
Kadang kamu harus menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan senang dengan keputusanmu. Tetapi ingat, menjaga dirimu bukan berarti berhenti menjadi orang baik. Justru dengan menjaga dirimu, kamu bisa terus berbuat baik tanpa kehilangan dirimu sendiri. Kalau kita melihat kembali 3 pola kesadaran hari ini, ternyata semuanya saling menguatkan. Orang yang mengenal dirinya tidak mudah kehilangan arah. Orang yang memiliki batas tidak mudah dimanfaatkan. Dan orang yang mampu mengendalikan reaksinya tidak mudah dikendalikan. 3 hal sederhana ini membentuk satu karakter yang sangat kuat. Karakter yang tetap lembut, tetapi tidak rapuh. Tetap rendah hati, tetapi tidak mudah diinjak. Tetap penyayang, tetapi tidak kehilangan harga diri. Mungkin inilah yang sering disalahpahami. Orang yang sulit dimanipulasi bukanlah orang yang paling galak, bukan orang yang paling keras, bukan pula orang yang selalu curiga kepada semua orang. Justru mereka biasanya berbicara dengan tenang, mendengarkan dengan baik, dan tetap menghormati orang lain. Bedanya, mereka tidak lagi menyerahkan kemudi hidupnya kepada tekanan dari luar. Mereka tahu siapa dirinya, tahu apa batasnya, dan tahu kapan harus berkata ya maupun tidak. Sebelum kita mengakhiri video kali ini, saya ingin meninggalkan satu kalimat yang mungkin terdengar sedikit nyeleneh, tetapi mudah-mudahan menancap di dalam hati. Kalau setiap tombol dalam dirimu bisa ditekan orang lain, jangan heran kalau hidupmu terasa seperti remote yang berpindah tangan. Sekilas kalimat itu terdengar menggelitik, tetapi kalau direnungkan, bukankah seringkali memang seperti itu? Hari ini ada yang membuat kita marah, kita langsung marah. Besok ada yang membuat kita merasa bersalah, kita langsung mengalah. Lusa ada yang menakut-nakuti, kita langsung kehilangan keberanian. Tanpa sadar, orang lain yang menekan tombolnya, sementara kita yang menjalankan perintahnya. Padahal, hidup ini seharusnya dipimpin oleh kesadaran, bukan oleh reaksi. Kita memang tidak bisa mengendalikan semua orang. Kita juga tidak bisa menghentikan semua bentuk manipulasi yang ada di dunia ini. Akan selalu ada orang yang mencoba memanfaatkan kebaikan kita, memainkan emosi kita, atau menguji batas-batas yang kita miliki. Namun, kita selalu memiliki satu pilihan yang tidak bisa diambil siapapun, yaitu memperkuat kesadaran kita sendiri. Semakin jernih kesadaranmu, semakin kecil ruang bagi orang lain untuk mengendalikan hidupmu. Mulai hari ini, jangan terburu-buru ingin mengubah orang lain. Mulailah dengan mengenali dirimu lebih dalam. Belajarlah memasang batas yang sehat, dan latihlah dirimu untuk tidak bereaksi sebelum benar-benar memahami keadaan. Kebiasaan-kebiasaan kecil inilah yang perlahan akan membentuk karakter yang tenang, matang, dan sulit dipermainkan oleh keadaan maupun oleh manusia. Sekarang saya ingin bertanya kepadamu, dari 3 pola kesadaran hari ini, mana yang paling menyentuh hatimu? Apakah kamu baru menyadari bahwa selama ini terlalu sering mengabaikan suara hati? Atau mungkin kamu baru sadar bahwa rasa tidak enakan telah membuatmu kehilangan banyak ketenangan? Apapun jawabannya, jangan berhenti pada kesadaran saja. Latihlah sedikit demi sedikit, karena karakter tidak dibentuk oleh satu keputusan besar, tetapi oleh kebiasaan kecil yang terus diulang setiap hari. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Ya Tuhan, tuntunlah kami agar memiliki hati yang lembut tanpa kehilangan keberanian. Anugerahkan kepada kami kejernihan untuk membedakan ketulusan dan manipulasi, kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang benar, serta keteguhan untuk menjaga batas yang Engkau titipkan kepada kami. Jadikan kami pribadi yang tetap penuh kasih, tetapi juga penuh kesadaran. Pribadi yang mampu menghormati orang lain tanpa kehilangan penghormatan kepada diri sendiri. Dan semoga setiap langkah kami semakin mendekatkan diri kepadamu, Sang Maha Mengetahui isi hati setiap manusia. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Kalau video ini memberikan sudut pandang baru untukmu, tuliskan di kolom komentar satu kalimat yang paling membekas di hatimu hari ini. Simpan video ini sebagai pengingat ketika suatu saat kamu kembali dihadapkan pada situasi yang menguji ketenanganmu. Dan bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi, karena bisa jadi mereka juga sedang belajar menemukan kembali keberanian untuk menjaga dirinya sendiri
Sampai jumpa di video berikutnya. Salam channel, sentuhan hati nurani.